Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita memulai ibadah kita pada saat ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya kasih dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati dan memimpin ibadah kita pada saat ini. Amin. Bapak Ibu jemaat dikasih oleh Tuhan, hari ini kita bersyukur kalau Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon boleh merayakan ulang tahun yang ke-43 tahun. Kita bersyukur tahun demi tahun Tuhan boleh memimpin pelayanan Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Sehingga gereja kita boleh ada sampai saat ini. Itu semua menunjukkan bahwa kasih setia Tuhan begitu besar kepada gereja kita. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua pada saat ini untuk menyanyikan pujian KPPK 66, Besar Setiamu. Besar setiamu Allah Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu yang melimpah. Tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Musim pun berganti, musim apapun, hari pun berganti, hari baru. Alam semesta dan semua ciptaanmu menyaksikan kasih setiamu. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepada Tuhan. Karena memang Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau pagi hari ini Tuhan boleh memperkenankan kami kembali untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Sebelum kami jauh menyembah Tuhan lewat puji-pujian yang akan kami nyanyikan, kami sadar siapakah kami di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata kami tidak lebih daripada debu. Itu menunjukkan bahwa kami adalah manusia yang hina. Manusia yang penuh dengan kelemahan. Bahkan manusia yang penuh dengan dosa-dosa. Oleh sebab itu ya Bapa, dalam kesempatan ini kami bersama dengan jemaat Tuhan merendahkan hati kami. Ampuni dosa-dosa kami. Layakkan kami ya Bapa untuk beribadah kepada Tuhan pada saat ini. Sehingga ketika kami memuji Tuhan, menyembah Tuhan, pujian dan penyembahan kami boleh senantiasa
menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah lewat pujian yang kami nyanyikan, lewat firman Tuhan yang tentunya akan diberitakan oleh hamba-Mu, itu boleh memberkati setiap kami pada pagi hari ini. Dan itu boleh senantiasa membawa kami, boleh semakin mengenal Tuhan. Dan kami dapat mengalami Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan itu boleh membuat kami boleh bertumbuh dan berbuah, sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Sekali lagi berkati ibadah kami pada saat ini. Dari awal sampai akhir. Kiranya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Hai murid-muridku, bersiaplah. Kita akan segera berangkat menuju ke negeri seberang. Baik guru. Siap. Siap. Kita akan bersama guru pergi ke seberang. Kita akan berlayar bersama guru. Yuk. Ya, ayo. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takuti bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Sana ya. Yuk. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang akan. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Teman-teman, Ya. aku sudah menyiapkan bekal untuk kita bawa Benarkah? dalam Apakah pelayaran kita- bersama dengan guru. Apakah kita Ya. akan pergi ke pulau seberang yang masih jauh di sana? Ya, kita akan menuju ke sana. Kalau gitu kita harus segera bergerak gas. Harus Guru kita. sudah Guru sudah tunggu ya. Ayo, Yuk. kita menuju Ayo ke kita Patra. berangkat. Ayo. Taruh sini aja. Ya. Bekalnya. Ayo kita bersiap-siap. Yuk. Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh.
pulau ya? Iya, masih jauh di sana. Kita akan ke sana. Ya. Ya, kita akan menuju ke sana. Berlayar dengan Yesus ombak pun teduh. Tenang aja, ada burung. Ombak pun teduh. Berlayar dengan Yesus ombak pun teduh. Sampai ke tujuan. Berlayar dengan Yesus ombak pun teduh. Ombak pun teduh. Ombak pun teduh. Berlayar dengan Yesus ombak pun teduh. Sampai ke tujuan. Dan yuk. Dayung, dayung terus, dayung terus, berlayar dengan Yesus ombak pun teduh, sampai ke tujuan. Ya Yesus. Ya Yesus merupaku di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus merupaku di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Kita pasti akan tiba dengan selamat. Ya, itu pasti karena Tuhan bersama-sama Kita dengan tidak kita. perlu takut. Tidak ada Guru bahaya bersama-sama yang dengan akan kita. menerjang kita. Tidak mungkin. Karena guru bersama-sama dengan kita. Kita tidak perlu takut. Pasti pelayaran ini akan aman sampai di tujuan kita. Ya, benar. Lebih baik kita menghabiskan makanan kita saja. Ya. bagaimana? Oh iya, benar. Mana tadi makanannya? Mana tadi? Wah, Ah, Banyak sekali. banyak sekali. luar biasa. Coba lihat makanannya. Kamu bawa makanan banyak sekali. Ya, aku sudah menduga kita akan tiba di sana dengan selamat, makanya kita akan menikmati Bersantai-santai. perjalanan ini. Bersenang-senang. Ya, benar sekali. Mari menikmati makanan ini. Yuk. Kita makan dengan kenyang. Tahu. Coba lihat. Di mana? Di sana. Ada yang aneh. Ada apa itu? Itu ombak yang besar. Badai akan segera datang. Apa yang harus kita Sepertinya lakukan? badai besar. Kapal kita ngoyang-ngoyang. Ombaknya menuju ke sini. Waduh, Kita tidak akan selamat. ada apa ini? Bagaimana ini? Kenyang turunkan layarnya. Sebentar. Coba. Kamu tarik layarnya. Kita harus naikkan layarnya. Tarik layarnya. Ya. Ah, Cepat, cepat. ah, Tarik lagi. tarik. Ya. Aduh. Kapalnya mulai pecah. Coba kamu periksa layarnya. Sepertinya patah. Waduh. Ah. 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 Oh, tiangnya patah. Kita tidak mungkin selamat. Bagaimana? Guru. Ah. Ah. Guru. Layarnya, tiangnya. Ya yuk. Ah. Ah. Tadayung. Ombaknya terlalu besar. Tidak mungkin bisa. Buang airnya. Kita harus mengosongkan kapal ini. Ayo, Kosongkan. buang barang-barangnya yang lain. Airnya sudah masuk.
kapalnya sudah pecah. Tidak mungkin selamat. Kita tidak mungkin selamat. Guru! Guru! Ah! Bagaimana ini? Guru! Ah! Mengapa kamu takut? Mengapa kamu khawatir? Tidak sadarkah kalian bahwa aku ada di sini bersama dengan kalian? Seberapa besar, begitu besarkah rasa cemas yang kalian alami saat ini? Sehingga terlihat kalian begitu panik ketika ombak, ketika badai, ketika gelombang menghantam kapal ini. Lupakah kalian kalau aku pernah berkata bahwa sekali-kali pun aku tidak pernah membiarkan kalian jatuh. Bahkan tidak sekali-kali pun aku akan meninggalkan kalian. Jemaat yang terkasih, dalam kehidupan kita, seringkali kita hanya sibuk dan terfokus pada masalah, lupa bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Dalam setiap persoalan, dalam setiap pergumulan, dalam setiap perselisihan bahkan perdebatan, marilah kita menghampakan dunia, pandanglah pada Yesus. Susahkah jiwamu?
Jemaat Tuhan, mari kita berdoa memohon belas kasihan Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kepada Dikaulah hati kami menaikkan puji dan syukur untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami, pemeliharaan Tuhan di dalam perjalanan kami, dan tuntunan Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus dan firman-Mu yang Dikau berikan kepada kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada di dalam kasih karunia-Mu. Kami bersyukur karena di hari perhentian ini Tuhan memberi kepada kami kekuatan, kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan, dan yang datangnya dari Tuhan, sehingga kami memperoleh hati yang mencari-Mu. Karena itulah kami datang beribadah sebagai panggilan yang Tuhan nyatakan kepada kami. Kami memohon agar firman-Mu mengajar kami, sehingga di dalam ibadah yang Tuhan berikan, kami boleh mendapatkan firman yang mengajar kami, firman yang menegur kami, firman yang menguatkan kami. Bapa, layakkan kami umat-Mu untuk membaca bagian firman-Mu dan memeliharanya dalam kehidupan kami. Tolonglah juga hamba Tuhan yang hina dina, agar dia dilayakkan Tuhan untuk menyatakan kebenaran firman-Mu. Jagai perkataannya, supaya Roh Kudus yang memimpinnya. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan suara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang ada di kota Ambon, jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus. Senang bisa berjumpa dengan Bapak, Ibu, dan Saudara. Kesempatan pagi ini saya ingin menyatakan terima kasih kepada majelis jemaat yang mengizinkan saya untuk menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah pagi hari ini. Dan juga atas nama pribadi dan mewakili institusi Gereja Kristen Kalam Kudus Jemaat Mangga Besar, mengucapkan selamat ulang tahun buat Gereja Kristen Kalam Kudus di kota Ambon. Sudah 43 tahun Tuhan menyertai gerejanya. Tuhan memberkati. Mari kita akan membaca bagian firman Tuhan. Kita membuka kitab suci kita di dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-20. Bapak Ibu, di bawah tema gereja bagai bahtera, kita akan belajar dari Injil Matius pasal 16. Kita akan membaca bagian firman Tuhan ini. Saya akan membacakan, jemaat silakan menyimak di kitab suci masing-masing. Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang daripada para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini
Aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca firman-Nya dan kita yang memelihara firman Tuhan dalam hidup kita. Menaruhnya di dalam hati dan melakukan dalam keseharian kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema yang tadi saya sebutkan bahwa hari ini kita berbicara gereja bagai bahtera. Nah, saudara-saudara, kalau kita membuka buku pujian yang berjudul Nyanyian Kidung Baru, suplemen dari GKI, di nomor 111 itu tertulis pujian gereja bagai bahtera. Nah, di dalam 5 syair yang ditulis dalam lagu tersebut, saya mencoba mengangkat beberapa poin yang menggambarkan gereja di tengah dunia. Nah, saudara, lagu ini mau mengatakan bahwa gereja di tengah dunia itu adalah gereja yang sama seperti di laut yang seram. Laut yang luas sekali. Saudara, bukankah ini menggambarkan seperti gereja yang memang ada di dunia yang jahat? Yang oleh Yesus Kristus di dalam Yohanes pasal 17 dikatakan bahwa dunia membenci kamu. Saudara, gereja adalah umat Tuhan. Gereja adalah orang-orang yang ditebus oleh Tuhan. Kita tidak berbicara gereja sebagai institusi, sebagai gedungnya, sebagai denominasinya dan lokasinya. Tetapi gereja esensinya adalah umat Tuhan, orang-orang yang ditebus oleh Tuhan. Itu sebabnya lagu yang mengatakan gereja bagai bahtera menggambarkan di tengah laut yang seram. Karena dunia memang membenci orang-orang percaya yang adalah gereja. Dan juga dikatakan bahwa di tengah dunia yang seram itu mengamuk samudra badai. Betapa mengerikan pada waktu samudra itu bergelora karena badai. Nah, saudara, itu berbicara tantangan. Tantangan dari zaman ke zaman di mana ada begitu banyak pengajaran yang menyesatkan. Gereja harus berhadapan. Belum lagi tantangan penganiayaan. Belum lagi tantangan-tantangan yang lain yang memang tidak terlepas dalam perjalanan gereja, yaitu orang percaya. Saudara, lagu ini juga mengatakan bahwa gereja bagai bahtera, ternyata gereja di tengah tantangan menjadi gereja yang suka berhenti, tidak ingin berjerih atau tidak ingin untuk berjuang, menggambarkan ada keputusasaan yang terjadi. Saudara, jujur bahwa kita sebagai gereja, sebagai umat Tuhan, kita juga bisa seperti itu. Kadang-kadang kita mulai merasa kita tidak punya kekuatan lagi dalam menghadapi tantangan demi tantangan. Nah, saudara, gereja juga dikatakan tidak tekun dalam tugasnya dalam lagu tersebut. Tidak konsisten. Kadang kita melakukan tanggung jawab kita sebagai gereja di tengah dunia ini. Dengan panggilan gerejawi yang kita kenal marturia, koinonia, diakonia. Saudara, panggilan itu seringkali tidak kita lakukan secara terus-menerus dengan konsisten. Dan saudara, gambaran dalam lagu itu menggambarkan bahwa gereja di tengah bahtera adalah gereja yang penuh muatan manusianya.
Dan manusia yang ada di dalam Bahtera itu adalah manusia yang punya berbagai macam karakter. Mereka mengeluh, mereka mengkritik, mereka so tahu dan maunya sendiri. Sehingga gereja dalam Bahtera akhirnya menjadi semakin jauh dari tujuan. Saudara, gereja bukan terdiri dari orang-orang suci yang perfect, yang sempurna. Tapi gereja adalah orang-orang berdosa yang Tuhan tebus. Sehingga dalam proses yang Tuhan kerjakan, tetap kita mempunyai karakteristik sebagai orang berdosa. Yang nyata dalam keluhan demi keluhan. Ketidakpuasan gereja kok pelayanannya seperti begini. Gereja kok tidak lagi menjadi gereja yang menginginkan apa yang saya mau. Harusnya gereja begini dong kalau lagi Natal, lagi Paskah dan segala macam. Dan saudara, bukankah kita termasuk orang yang jago untuk mengkritik? Mengkritik pelayanan rohaniwan, mengkritik pelayanan majelis. Bahkan juga rohaniwan mengkritik rohaniwan, majelis mengkritik majelis, majelis mengkritik jemaat, jemaat mengkritik majelis, semuanya saling mengkritik. Dan itu nyata dalam kehidupan gereja. Nah saudara-saudara, itu sebabnya saya ingin mengajak kita di dalam Matius pasal 16 yang kita baca. Untuk melihat bahwa gereja bagai Bahtera harusnya bagaimana menghadapi tantangan demi tantangan di tengah dunia yang seram, lalu dengan muatan yang sedemikian beragam. Saudara, ada dua hal yang ingin saya coba sampaikan. Yang pertama, bahwa gereja bagai Bahtera berarti gereja harus menjadikan Kristus selalu sebagai nahkoda yang memimpin. Saudara, ini adalah prinsip yang pertama yang harus kita pikirkan. Kalau kita adalah gereja yang ada di tengah samudra yang mempunyai kekuatan badai yang ingin menghempas baterainya. Saudara dan saya tidak boleh tidak harus menjadikan Kristus sebagai nahkoda yang memimpin. Saudara, di dalam ayat 18 Yesus berkata kepada Petrus saat Petrus mengatakan pernyataannya, siapakah aku? Yesus katakan, aku akan mendirikan jemaatku. Saudara, Yesus sendiri yang menyatakan bahwa dialah yang akan mendirikan jemaat. Berarti dialah sebenarnya nahkodanya. Dialah sebenarnya pemimpin dari jemaatnya yang dia tebus dengan darah yang tercurah di kayu salib. Nah saudara-saudara, saya percaya saudara pasti di dalam pengetahuan rohani saudara, pengetahuan teologi saudara. Saudara mengerti bahwa Yesus memang harus menjadi nahkoda yang memimpin. Tapi pertanyaan saya yang penting saudara-saudara, apakah pengetahuan bahwa Yesus memang harus menjadi nahkoda itu benar-benar nyata di dalam praktis kita bahwa Yesus Kristus itu sudah dan terus menjadi nahkodanya? Saya mau kasih contoh praktis. Saudara, waktu diberkati oleh pendeta dalam pernikahan, saudara selalu diingatkan bahwa sekarang Yesuslah kepala keluarga. Betul? Waktu Yesus menjadi kepala keluarga berarti kita anggotanya, bukan? Tetapi nyatanya perjalanan rumah tangga kita, Yesus nggak memimpin kita kok meskipun dia jadi kepala. Keputusan saya yang ambil. Pemikiran-pemikiran itu berdasarkan kekuatan saya. Pertimbangan saya, emosi saya. Nah saudara, bukankah gereja juga seperti begitu? Kalau kita perhatikan gereja di mana ada rohaniwannya, ada majelisnya, badan pengurusnya, jemaatnya, bukankah kita masing-masing seringkali dengan kekuatan kita memutuskan, dengan kemampuan kita mencoba untuk mencari solusi dari apa yang kita hadapi. Kita mengandalkan uang, mengandalkan power, mengandalkan manusia di dalam perjalanannya. Nah saudara, berarti Kristus itu bukan nahkodanya. Karena dia tidak memimpin saudara, tapi saudara dan saya yang memimpin. Makanya pertanyaan yang penting, apakah benar Yesus Kristus sudah
dan terus menjadi nakodanya. Lalu apa buktinya bahwa Yesus Kristus senantiasa menjadi nakodanya? Apakah memang benar gereja itu berjalan berdasarkan apa yang menjadi keputusannya? Saudara, pada waktu Yesus mengajar doa Bapa kami, dia mengajarkan jadilah kehendakmu. Saudara, pergumulan gereja kira-kira pergumulan di mana kita berani berkata, Tuhan jadilah kehendakmu. Atau Tuhan jadilah apa yang saya kehendaki. Tuhan jadilah apa yang saya pikirkan. Saudara, ini merupakan perkara yang penting untuk kita selidiki sebagai gereja. Karena sekali lagi pada waktu Yesus berkata, aku akan mendirikan jemaatku. Dialah yang sebenarnya nakoda. Bukan saya. Bukan saudara. Sehingga saudara, kita harus belajar memikirkan dan menjalani bahwa Yesus memang harus menjadi nakoda yang memimpin. Nah saudara, bagaimana Yesus Kristus bisa menjadi nakoda yang senantiasa terus menerus memimpin saya sebagai gerejanya? Saudara, saat orang percaya, yaitu gerejanya, dapat melihat kemuliaan Kristus, maka hidupnya akan terus menjadikan Yesus sebagai nakodanya. Saya ulangi Bapak Ibu. Waktu engkau dan saya dapat melihat kemuliaan Kristus sang nakoda itu, maka dia akan menjadi nakoda yang memimpin saya, bukan saya. Nah saudara, kemuliaan Kristus inilah yang dinyatakan di dalam ayat yang ke-13 dalam bacaan kita, Matius pasal 16. Ketika mereka tiba di Kaisarea Filipi, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Nah saudara-saudara, kalimat ini kita sudah sangat familiar. Bahkan kita sangat kenal. Bahkan berapa kali kita mungkin mendengar khotbah dari orang tentang kalimat ini. Tetapi saudara, saya izinkan saya untuk masuk lebih dalam di dalam ayat yang ke-13. Pada waktu Yesus bertanya dan di lokasi yang ditulis oleh Matius adalah Kaisarea Filipi. Nah saudara, Kaisarea Filipi adalah satu kota yang sangat indah. Dan kota itu pada waktu dibangun pada zaman sebelum Romawi masuk dalam kebudayaan Yunani, itu didedikasikan untuk mereka punya ilah, mereka punya dewa. Sehingga mereka membangun sebagus-bagusnya, seindah-indahnya tempat itu. Karena bagi mereka itu harus yang terbaik buat dewa mereka. Setelah Romawi menguasai, dua tokoh yang sangat berperan, yaitu Kaisar Agustus dan Herodes Filipi. Dia mengklaim bahwa tempat ini didedikasikan untuk mereka. Makanya namanya itu kemudian digabungkan Kaisarea dari Kaisar dan Filipi dari Herodes Filipi. Saudara, tempat ini adalah tempat yang sangat hebat. Sehingga murid-murid pada waktu berada di sana dia melihat bangunan yang hebat. Dia melihat infrastruktur yang luar biasa. Kemegahannya itu sungguh-sungguh menakjubkan. Dan di dalam kemegahan akan alam semesta yang mereka saksikan, Yesus bertanya, kata orang, siapakah aku? Saudara, pertanyaan ini lahir dari mulut Tuhan pada waktu dia mau masuk ke jalan salib. Itu merupakan pelayanan terakhir dia. Yesus melayani di usia 30 tahun dan kurang lebih 3 tahun dia melayani. Saudara, pada waktu Yesus memulai pelayanan di usia 30, kira-kira sampai 6 bulan dari permulaan dia melayani, wah orang-orang sangat begitu tertarik. Mereka sangat mencari Yesus. Karena Yesus dianggap sebagai tokoh yang memberikan sesuatu yang berbeda dari pemimpin-pemimpin mereka. Yesus menyembuhkan orang sakit. Yesus memberi makan orang yang lapar. Dia melakukan begitu banyak mukjizat. Sehingga orang-orang berbondong-bondong mencari dia. Berbondong-bondong mengikuti dia.
Tetapi dalam perjalanan pelayanan Tuhan mengajar mereka, menegur mereka dengan motivasi, apakah engkau mengikut aku? Bukankah engkau mengikut aku karena engkau hanya ingin kenyang? Yesus berkata, siapa yang mengikut aku dia harus menyangkal diri. Saudara, kalimat itulah yang membuat orang-orang banyak mengundurkan diri. Bahkan murid-murid Tuhan yang banyak mengundurkan diri sehingga tinggal 12. Saudara, di dalam kondisi yang sudah tidak populer itulah Yesus bertanya, menurut kata orang siapa aku? Mereka menyebut, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, Elia, lalu Yeremia dan para nabi. Tokoh-tokoh yang menggambarkan Yesus kira-kira seperti itu. Yeremia, Yesus yang sering meratap dalam doa menangis, ya seperti itu. Yesus seperti Elia yang mengadakan mujizat dan segala macam. Saudara, jadi pemandangan orang tentang Yesus hanya sebatas pencari, pemberi mujizat, pemberi makan, dan orang yang menyembuhkan. Tidak yang lain. Itu sebabnya saudara, pada waktu Yesus jelas memberikan pengajaran yang mereka harus rubah dalam kekeliruan. Mereka kemudian tidak melihat Yesus yang mereka harapkan. Nah saudara-saudara, disitulah sepertinya kehinaan Yesus itu dirasakan oleh pengikut-pengikutnya sebagai pribadi yang ditinggalkan. Tetapi justru kitab suci mengatakan kemuliaan Kristus justru ada di dalam kehinaannya. Karena itulah pada waktu dia bertanya, menurut kamu sekarang siapa aku? Lalu Petrus berkata, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara, perkataan itu lahir bukan dari kekuatan Petrus, kata firman Tuhan, tapi dari Bapakku. Artinya Allah sendiri mengatakan kemuliaan Kristus di dalam statement itu. Justru di dalam kehinaannya lah murid-murid diajar untuk melihat kemuliaan Kristus yang adalah Mesias. Di dalam karyanya yang agung dan mulia, Mesias ini melakukan perbuatan mendirikan jemaatnya. Apa karya daripada Mesias itu? Yaitu menyelamatkan orang berdosa. Nah saudara, teolog yang bernama R.C. Sproul memberikan satu pertanyaan untuk direnungkan. Pada waktu Kristus menyelamatkan, karya penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus. Pertanyaan yang penting, saudara dan saya diselamatkan dari apa? Saudara, kalau kita tidak memahami karya Kristus menyelamatkan saya, dia menyelamatkan saya dari apa? Selamatkan saya dari kuasa dosa. Saudara, pemahaman tentang kuasa dosa ini harus jelas supaya kita sungguh-sungguh mengerti betapa agungnya, betapa mulianya Mesias di dalam karyanya. Saudara, kuasa dosa di dalam Korintus itu dijelaskan oleh Paulus sebagai sesuatu yang mengerikan. Itu sebabnya pada waktu kebangkitan Kristus dia bertanya, sekarang kamu maut di mana sengatmu, di mana kuasamu? Sudah tidak ada. Saudara, pada waktu manusia berdosa, kuasa dosa itu mengikat kita. Dan kuasa dosa membuat kita hidup di dalam dosa itu. Saudara, dosa itu bukan berbicara perbuatan. Mencuri, berzina, menipu, menyakiti orang, ngegosip, dan segala macam. Itu perbuatan dosa. Tetapi dosa sendiri itu adalah kuasa yang mengikat manusia untuk hidup di dalam kejahatan. Hidup tidak mencari Tuhan. Nah, saudara, ada satu tanaman yang dapat menolong kita untuk bisa memahami tentang betapa hebatnya kekuatan kuasa dosa. Tanaman sandeu, itu tanaman yang ada di Afrika Selatan, itu tumbuh di daerah yang tandus. Nah, tanaman ini mengeluarkan aroma yang khas dan menarik
para serangga. Sehingga serangga ingin datang untuk menikmati aroma ini. Tetapi saudara-saudara, tanaman sandau ini mengeluarkan semacam lendir yang sangat kental sekali. Cairan kental inilah yang pada waktu serangga ini datang untuk mencium aromanya menginjaknya. Dan mereka akhirnya terbenam dalam cairan itu. Waktu serangga itu mau melepaskan diri mereka tidak bisa. Karena begitu kentalnya cairan yang melekat itu. Tetapi yang bersamaan saat mereka ingin memberontak tidak bisa, ya mereka menikmati aroma itu. Saudara, bukankah kekuatan kuasa dosa seperti itu? Saudara meronta-ronta ingin keluar, tetapi sementara saudara tidak bisa keluar, saudara menjalani dosa, perbuatan dosa itu. Saudara tidak mau mencuri, saudara tidak mau berbohong, saudara tidak mau menipu, saudara tidak mau berzina, saudara tidak mau untuk bermain politik. Tetapi berpolitik kotor dalam konteks ini, tetapi kita melakukannya. Saudara, bukankah di gereja banyak kita melakukan hal-hal yang sungguh-sungguh tidak mempermuliakan Tuhan. Satu dengan yang lain berpolitik, satu dengan yang lain sebenarnya sedang omongin orang. Satu dengan yang lain kita sedang menggosip orang. Sehingga saudara, kita ada di dalam satu kubangan di mana kuasa dosa itu jerat kita. Kita tahu kita mau keluar, tapi kita tidak bisa, tapi kita terus melakukannya. Nah, Kristus dalam karyanya menyelamatkan orang berdosa. Itu sebabnya saudara, Sproul mengatakan diselamatkan dari apa? Dari kuasa dosa. Lalu diselamatkan dari apa lagi? Dari murka Allah. Saudara, permasalahan manusia itu bukan pada uang. Saya tidak ada uang, itu permasalahan yang paling terbesar, yang hakiki, yang utama. Tidak, meskipun itu problem tersendiri. Juga bukan karena masalah penyakit atau virus yang memang sedang kita alami. Bukan saudara, itu bukan yang utama. Yang utama adalah saudara dan saya adalah orang-orang yang patut dimurkai oleh Allah. Sehingga Allah benar-benar akan menjadi musuh kita. Dia akan membinasakan kita. Kemana saudara pergi, dia akan berhadapan dengan kita. Dan di situ kengerian yang paling mengerikan. Saudara tidak bisa lagi untuk mengelak. Kebinasan itu bagian kita. Disitulah karya Kristus mendamaikan kita. Jadi untuk apa diselamatkan? Dari apa? Dari kuasa dosa dan dari murka Allah. Dan kita diselamatkan untuk apa? Untuk hidup bagi Allah. Itu sebabnya saudara, waktu kita sungguh-sungguh memahami karya Kristus yang agung, maka kita akan terus menjadikan dia nakoda. Karena itulah saudara-saudara, pengakuan Petrus adalah pengakuan yang tepat sekali. Pada waktu ditanya, menurut kamu siapa? Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Apakah itu menjadi pengakuan dalam hidup kita sebagai gereja yang mengalami karya Kristus? Dan kalau itu terjadi, maka harusnya memang Kristus menjadi kepala gereja. Dialah nakoda dari Batra, yaitu gerejanya. Yang kedua saudara, gereja harus selalu siap berperang. Ayat yang ke-18 akhir dikatakan dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudara, statement Tuhan pada waktu mengatakan aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Yesus sedang berbicara tentang apa yang memang dihadapi oleh gereja di dunia, yaitu alam maut. Saudara, saya membaca tafsiran yang sangat bagus. Alam maut itu adalah gambaran dari gerbang kematian. Saudara, istilah gerbang di dalam dunia perjanjian lama, dunia kerajaan, itu adalah pintu saat dibuka, maka kekuatan pasukan itu akan menyerbu musuh. Kekuatan pasukan yang menyerbu musuh, kala dia mengalahkan, dia akan menarik musuh masuk ke dalam lagi kerajaan itu dan menyiksanya, bahkan akan dimatikan. Saudara, waktu alam maut tidak dapat menguasai, waktu pintu gerbang maut terbuka dan kekuatan si jahat ingin menguasainya, saudara, berarti gereja itu
ada di dalam situasi peperangan. Nah, hal yang kedua, gereja bagai Batra berarti gereja memang harus selalu siap berperang. Saudara, perjuangan kita di dalam kitab Efesus itu bukan darah dan daging. Bukan perkara yang remeh-temeh. Tetapi perkara yang sulit, yaitu penghulu dunia. Kuasa-kuasa kegelapan. Saudara, gereja dalam perjalanan pada masa sekarang adalah gereja yang sebenarnya telah kehilangan semangat untuk berjuang. Saudara, yang hilang dalam gereja masa kini adalah kesungguhan untuk berjuang. Saudara dan saya, bukankah seperti gambaran tadi, muatan penuh menjadi jemaat saja, saya enjoy, gak perlu lagi saya mau apa dan segala macam. Hidup aman-aman saja, saya kerja, lalu saya menikmati bersama keluarga dan cukup untuk diri saya sendiri. Saya gak mau pusingin lagi yang lain. Nanti dipusingin lagi, saya harus begini, capek. Hidup aja udah capek, masa dicapekkan lagi. Saudara, gereja harus berjuang. Inilah yang tidak lagi mempunyai kekuatan dalam perjalanan gereja masa kini. Dan kita harus disadarkan dalam perkara yang serius ini. Saudara, saya akan mengajak kita untuk merefleksikan ulang tahun Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon di usia 43. Kira-kira gereja yang digambarkan sebagai Batra, apakah sungguh-sungguh menjadi gereja di mana umat Tuhan menaruh Kristus sebagai nakoda yang memimpin? Bukan dirimu, bukan kekuatanmu, bukan sistemmu, tetapi Kristus. Kristus yang akan memakai sistem. Kristus yang akan memakai sumber daya. Tetapi bukan sumber daya dan sistem yang menjadi kekuatan kita. Lalu apakah gereja Kalam Kudus di Ambon menjadi gereja yang selalu siap untuk berperang? Saudara, orang Israel pada waktu dipimpin Yosua untuk merebut tanah Kanaan dengan kota-kotanya, daerahnya. Ada 2,5 suku yang sudah mendiami tempat di seberang sungai Yordan. Kata Yosua, kamu harus ikut bersama kami berperang. Tidak boleh kamu sudah mendapatkan tanah kamu diam. Kata mereka, siap, kami ikut. Lalu mereka bersama-sama untuk memerangi bangsa-bangsa. Lalu setelah mereka mendapatkan semua, baru yang 2,5 suku itu kembali. Saudara, tiap-tiap anggota jemaatnya harus terlibat di dalam peperangan rohani. Ada begitu banyak orang yang belum kenal Tuhan. Mereka harus mengenal Tuhan. Gereja punya tanggung jawab. Gereja punya panggilan yang tidak boleh tidak harus dilakukan. Peperangan kita di dalam menjalani tanggung jawab ini tidak mudah. Harus menjadi kesatuan. Harus menjadi kekuatan bersama. Rohaniwan harus mempunyai kekuatan bersama dengan rohaniwan dan majelis. Majelis dengan majelis dan rohaniwan harus mempunyai kesatuan kekuatan. Bukan saling mencari kesalahan. Bukan masuk di dalam politik-politik yang mengerikan. Dan jemaat harus ambil bagian dalam peperangan yang harus dilaksanakan. Selamat ulang tahun ke-43. Gereja Bagai Batra. Mari kita berlabuh di pelabuhan yang Tuhan siapkan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Bapa karena kami gerejamu tidak berjalan sendiri. Kami dipimpin oleh Tuhan, oleh roh-Mu dan firman-Mu. Berikanlah kami hati yang rela untuk terus dipimpin oleh Tuhan. Supaya Engkaulah yang menjadi nahkoda. Karena kami diibaratkan bahtera di samudra yang seram, yang mengerikan ini. Tuhan berkati jemaat-Mu di kota Ambon. Kalam Kudus yang Tuhan dirikan sudah 43 tahun.
biarlah rohaniwan majelis dan seluruh aktivis bergandengan tangan. Dan jemaat menjadi jemaat yang aktif. 43 tahun bukan usia yang masih remaja, tetapi usia yang sudah dewasa. Meskipun bukan usia yang sudah tua. Usia 43 adalah usia di mana gereja harusnya sangat produktif. Tuhan tolonglah supaya kami sebagai gereja-Mu menyatakan kemuliaan-Mu. Ampunilah jikalau perjalanan kami sebagai gereja Tuhan hanya berkutat di dalam permasalahan yang remeh-temeh. Permasalahan-permasalahan yang hanya disibukkan di dalam konteks yang sangat sederhana. Bukan untuk memikirkan jiwa, tetapi lebih mementingkan kepentingan-kepentingan pribadi. Ampunilah. Dengarlah doa kami. Karena di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Sang Nakoda Batra, kami naikkan doa kami. Amin. Sedikit lagi aku jatuh, ombak besar
Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. 43 tahun Tuhan boleh memimpin perjalanan Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Tantangan demi tantangan dapat kita lewati bersama. Itu semua karena anugerah Tuhan, sehingga sampai saat ini Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon masih tetap ada. Saya, rohaniwan Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon, mewakili semuanya, mengucapkan selamat ulang tahun buat Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Di kesempatan yang berbahagia ini, mewakili rekan-rekan majelis, kami mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-43 buat jemaat sekalian. Semoga Tuhan memberkati dan terus memakai Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon menjadi saluran berkat bagi banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan. Sesuai dengan tema HUT gereja kita tahun ini, Gereja Bagai Bahtera. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan, menyatukan hati dan pikiran kita. Bersama-sama kita mengayuh bahtera kita menuju kemenangan iman dengan menjadikan Yesus Kristus sebagai nakoda kita yang akan mengarahkan bahtera gereja kita ini menuju ke masa depan bagi kemuliaan nama Tuhan seturut dengan kehendaknya. Dirgahayu Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Mari kita menyanyikan Happy Birthday Kalam Kudus Ambon. Happy birthday, happy birthday, Kalam Kudus Ambon. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, Kalam Kudus Ambon. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, Kalam Kudus Ambon. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Mari kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Tidak hentinya kami selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Karena memang Tuhan itu begitu baik di dalam kehidupan kami. Secara khusus di dalam momen ini kami mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan telah memimpin, menyertai dan memberkati Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon sepanjang tahun yang telah kami lewati. Ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam pelayanan ini. Tetapi kami bersyukur di tengah-tengah tantangan yang ada, di tengah-tengah kesulitan yang ada, kesetiaan Tuhan, penyertaan Tuhan begitu sempurna atas gereja kami. Sehingga gereja kami saat ini ada, itu semua karena kebaikan Tuhan yang nyata bagi kami. Kami berdoa di kesempatan ini ya Bapa, secara khusus menyerahkan
untuk kami para rohaniwan, untuk kami para majelis, untuk kami para aktivis gereja yang boleh Tuhan percayakan untuk melayani bersama-sama di dalamnya. Berkatilah kami ya Bapa, topanglah kami ya Tuhan, tolonglah kami ya Tuhan, supaya di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami boleh bersama-sama bersahati, kami boleh bersama-sama bersatu, kami boleh bersama-sama mendukung satu sama yang lain. Sehingga kami boleh bersinergi, memberikan yang terbaik untuk kemuliaan bagi Tuhan di dalam Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon ini. Kami juga berdoa menyerahkan setiap kami jemaat Tuhan yang terhimpun di dalam Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Kami bersyukur kalau Tuhan boleh memanggil kami. Kami bersyukur kalau Tuhan boleh menghimpunkan kami untuk bersatu bersama-sama di dalam naungan Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Biarlah dengan adanya gereja ini, kami boleh bersama-sama jemaat Tuhan, melayani Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan di dalamnya kami boleh bersama-sama bertumbuh di dalam iman. Dan kami boleh senantiasa Tuhan pakai untuk menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan. Mendatangkan damai, mendatangkan berkat secara khusus bagi kota Ambon ini. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami bersyukur kepada Tuhan. Dan kami mau berdoa juga menyerahkan untuk perjalanan, pelayanan Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon di tahun yang ke depan ini. Di tengah-tengah pandemi tentunya tidak mudah untuk kami melayani. Di tengah-tengah pandemi tentunya ada banyak kesulitan, ada banyak tantangan yang terjadi. Tetapi kami percaya kalau 1 tahun yang lampau Tuhan boleh menyertai, memberkati dan memimpin gereja ini. Maka kami percaya juga bersama dengan Tuhan. Maka kami yakin penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan juga sempurna untuk pelayanan dan pekerjaan Tuhan di Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon di tahun ke depan ini. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama dengan para murid-murid, kita akan memberikan persembahan Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan dilesu, berkat Tuhan satu-satu hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat-berkat Tuhan mari hiduplah,
Mari kita berdoa buat persembahan. Kami mengucap syukur ya Bapa buat anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan dalam ibadah pagi hari ini. Dan dalam kesempatan ini kami juga bersyukur kalau Tuhan boleh memberikan kesempatan kepada kami untuk boleh memberikan yang terbaik lewat persembahan yang kami berikan kepada Tuhan. Kami mau berdoa menyerahkan untuk persembahan yang kami berikan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini, sehingga lewat persembahan ini Tuhan boleh memakai lewat perpanjangan tangan majelis yang mengelolanya, sehingga boleh memajukan pekerjaan dan pelayanan Tuhan secara khusus di Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Kami juga mau berdoa menyerahkan setiap kami jemaat Tuhan, baik yang sudah memberi maupun yang mungkin belum sempat memberi. Berkatilah kami semua Tuhan tanpa terkecuali, baik di dalam kesehatan, di dalam kehidupan rumah tangga, dalam segala usaha pekerjaan kami. Kami percaya setiap kami akan selalu hidup di dalam anugerah dan berkat Tuhan. Dan kami saat ini mau berdoa menyerahkan untuk kehidupan jemaat Tuhan di dalam segala beban dan pergumulan secara khusus di tengah-tengah pandemi ini. Mungkin ada beberapa jemaat kami yang saat ini sedang mengalami lemah tubuh. Kami mau berdoa buat mereka ya Bapa. Berkati mereka di dalam proses pemulihan. Obat-obatan yang mereka minum, Tuhan kiranya memberkati. Sehingga lewat semua itu, Tuhan boleh menyatakan kuasa dan mujizat Tuhan, sehingga boleh memberikan kesembuhan kepada mereka. Kami juga berdoa menyerahkan untuk jemaat kami yang saat ini di tengah-tengah kesulitan ini, mungkin mereka sedang berkeluh kesah karena beban berat yang menimpa hidup mereka. Kami berdoa Tuhan kiranya Tuhan yang melawat mereka, menolong mereka, menguatkan dan meneguhkan iman mereka, dan serta menghiburkan mereka. Sehingga mereka di tengah-tengah situasi yang sulit, mereka tetap setia dan mengandalkan Tuhan dan tidak pernah meninggalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Sekali lagi kami bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang untuk kita bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita menjalani kehidupan kita sepanjang minggu ke depan ini dengan hidup takut akan Tuhan. Dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Ibadah kita selesai, jemaat dipersilakan duduk. Saat teduh, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Selamat pagi Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Berikut adalah Warta Jemaat Minggu 29 Agustus 2021. Ibadah syukur dan perayaan HUT Gereja ke-43. Ibadah syukur dan perayaan HUT Gereja yang ke-43 diadakan pada hari ini, Minggu 29 Agustus 2021 dalam ibadah online kebaktian umum pada jam 9 pagi. Bagi jemaat yang akan memberi persembahan syukur HUT gereja, dapat ditransfer ke rekening gereja BCA berikut ini. Atau jemaat dapat membawa persembahan dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan di kantor gereja dengan memberi keterangan persembahan syukur HUT gereja. Info rohaniwan. Majelis Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus memutuskan untuk mengangkat Evangelis Rison Effendi sebagai pembina Komisi Usia Indah dan Komisi Wanita, terhitung mulai tanggal 18 Agustus 2021 hingga 22 Mei 2022. Yang kedua, Evangelis Wanditan sebagai pembina Komisi Pemuda dan Komisi Remaja, terhitung mulai tanggal 18 Agustus hingga 22 Mei 2022. Ibadah online Komisi Usia Indah Selasa 31 Agustus 2021 pada jam 7 malam via Zoom. Pengkhotbah Evangelis Wanditan dengan tema Berapa Lama Lagi Tuhan? Ibadah online Doa Malam Rabu 1 September 2021 pada jam 7:30 malam via Zoom. Pengkhotbah Evangelis Fadili Verdi dengan tema Akulah Roti Hidup. Ibadah online Komisi Remaja Sabtu 4 September 2021 pada jam 7 malam via Zoom. Pengkhotbah Evangelis Wanditan dengan tema People Pleasure versus God Pleasure. Ibadah online Kebaktian Umum Minggu 5 September 2021 pada jam 9 pagi via YouTube Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Pengkhotbah Evangelis Rison Effendi dengan tema Tenanglah Aku Ini, Jangan Takut. Ibadah online Sekolah Minggu, Minggu 5 September 2021 pada jam 10:30 siang via YouTube Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Story by Lausu Chu dengan tema Kelahiran Samuel. Dan berikut adalah pokok-pokok doa selama seminggu ke depan. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dan demikian adalah Warta Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon, Minggu 29 Agustus 2021. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.